peluang serta penampilan skuad Garuda Muda di Piala Asia U23 kita tanyakan pada pengamat sepak bola Firzi Idris. Selamat malam Bung Firzi. Ya, selamat malam Mas Rolando, selamat malam pemirsa TV Berita Satu. Ya. Siap. Iya, ini secara umum bagaimana sebetulnya penampilan skuad Garuda di gelaran Piala Asia U23 dari kacamata Anda? Iya, kalau kita lihat memang penampilan yang ditunjukkan melawan Yordania itu terhitung mengejutkan ya. Kenapa? Karena kita tahu di laga lawan Australia kita menghadapi banyak pressure juga dari tim lawan. Kita menghadapi 30 umpan silang, kita menghadapi 21 tembakan ke gawang Hernando. Tapi di laga kemarin kita melihat sisi lain permainan Garuda yang kalau dilepas penyerangan mereka, yang kalau mereka bisa bermain lugas, bisa bermain ofensif, bisa bermain agresif, itu sangat memuaskan gitu. Kita lihat dalam build up gol-gol kita lihat one touch, operan-operan one touch. Kapan terakhir timnas Indonesia bisa main seperti ini? Udah lama sekali kayaknya nggak lihat gaya permainan seperti ini, operan 1-2. Penetrasi yang dilakukan dari lini kedua, bahkan dari lini ketiga, Rizky Ridho bahkan memberikan assist untuk gol Witan. Ini adalah hal-hal luar biasa, kemajuan hebat yang ditunjukkan oleh tim Sintayong yang tentu saja kita tahu datang ke turnamen dengan pengalaman internasional banyak ya. 14 dari 23 tim ini sudah main di level senior dan 9 diantaranya bahkan ambil bagian di Piala Asia Senior pada awal tahun. Jadi memang banyak pengalaman di tim ini dan itu terbukti pada laga kemarin. Iya, jadi melawan yang sebelum-sebelumnya juga sampai melawan Yordania, ini bisa dibilang timnas Indonesia memuaskan seperti itulah ya, mengejutkan juga begitu penampilan yang memang dibilang ya cukup apik seperti itu. Nah tapi kali ini maksud kami ini Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan ini akan menghadapi Korea Selatan. Nah kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Bagaimana peluangnya, Bung? Iya, tadi Korea Selatan menghadapi Jepang ya, mereka menang atas rival beratnya itu 1-0. Tadi sebenarnya nggak terlalu banyak quality di laga tersebut, nggak terlalu banyak jual beli serangan. Kedua tim itu rada takut mungkin ya dalam bermain terlalu terbuka. Tengah babak bahkan tidak ada shot on target yang dicatatkan oleh Korea Selatan ataupun Jepang, dan gol datang dari set piece. Nah itu sebenarnya adalah kali pertama Jepang kebobolan di turnamen ini. Dan Korea Selatan bisa saja kebobolan pada injury time, tapi penyelesaian akhir para pemain Jepang masih nggak maksimal. Jadi di sini ada sesuatu hal yang bisa kita manfaatkan yang menghadapi Korea Selatan. Walaupun begitu, Korea Selatan lolos sebagai juara grup ini dengan perolehan sempurna ya, 3 kemenangan dari 3, memasukkan 4, kebobolan 0. Ini sungguh luar biasa sekali catatan ini. Tapi kalau kita tahu di turnamen sebelum ini, pada turnamen edisi 2022, disinilah Korea Selatan tumbang ya. Korea Selatan tumbang di perempat final ketika menghadapi Jepang pada turnamen edisi terakhir. Jadi apakah kita bisa memberikan kekalahan sama yang kepada para pemain Korea Selatan? Kita nggak tahu, tapi yang jelas peluang ini masih sangat terbuka. Tapi artinya Indonesia adalah sosok yang tangguh juga begitu ya untuk Korea Selatan, bisa dibilang seperti itu, sekalipun memang tidak bisa dianggap remeh begitu ya, Bung Firzi ya. Iya pasti. Baik. Karena dalam pertandingan babak knockout dan pertandingan babak grup kan akan berbeda, pressure-nya akan dihadapi berbeda. Satu mistake akan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh siapapun yang melakukan kesalahan, itu pasti akan membayar mahal. Jadi kita harus hati-hati terhadap kesalahan-kesalahan elementer yang masih beberapa kali terjadi ya, walaupun sudah banyak meminimalisir dalam beberapa laga. Yang jadi catatan adalah memang tren Garuda lagi naik dengan hasil-hasil yang kita dapat. Hasil-hasil selama 2 pertandingan terakhir, bukan hanya result tapi performance, itu yang lebih penting bagi saya. Performance anak-anak itu luar biasa, daya juang yang mereka tunjukkan itu super sekali. Bahwa itu dia, mereka Bung Firzi, menghadapi ini tekanan. Kalau kita lihat ini kan sosok Nathan Jo ini dilakukan bisa tampil begitu ya. Kalau Anda melihat siapa yang paling layak untuk menggantikannya?
Ya itu catatan besar ya, karena kita tahu Nathan dalam 2 pertandingannya kemarin itu luar biasa sebagai gelandang, sebagai pivot tengah. Posisi yang baru sebenarnya buat dia, karena kita tahu dia bermain sebagai back kiri ketika menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Tapi disinilah letak pemain-pemain yang multi posisi seperti Justin Hubner bisa bermain. Kalau misalnya Justin bisa bermain sebagai gelandang, di mana dia sebenarnya bermain bagus nih menghadapi Yordania kemarin dengan memblok beberapa peluang bagus dari Yordania. Tapi kalau misalnya Justin bisa dimasukkan sebagai gelandang, kita masih punya Komang untuk mendampingi Rido dan Ferrari di barisan belakang. Ronaldo. Bung Firzi, ini kalau kita lihat ini kan skuad Indonesia ini sukses melangkah ke babak perempat final begitu ya. Artinya target PSSI ke Sintayong ini terrealisasi. Anda melihat ini sebetulnya pantas nggak Sintayong ini mendapat kontrak baru? Ya, terlepas dari apa yang terjadi berikutnya ya, menurut saya setelah apa yang dia tunjukkan di Piala Asia, setelah apa yang ditunjukkan di kualifikasi Piala Dunia, terutama kita menang untuk kali pertama dalam 20 tahun di Maiden, di Hanoi. Dan beberapa hasil luar biasa lain yang dia capai, dan terutama melihat kedekatan dia dengan para pemain. Kita tahu dia juga sangat dekat dengan para pemain. Ada progres yang sangat luar biasa dari peringkat 170-an ketika dia pertama datang, sekarang kita 134 kalau nggak salah. Timnas is on the right track, dan performance yang ditunjukkan juga on the right track. Ini menurut saya sangat luar biasa kalau misalnya Shin bisa diperpanjang, dan sayang sekali kalau misalnya nggak diperpanjang ya, karena progresnya sangat-sangat kelihatan. Ya padahal ini kita sudah on track begitu ya, timnas sudah on track. Nah lalu apa pekerjaan rumah ke depan dari Sintayong gitu untuk skuad timnas senior maupun Garuda Muda? Ya, timnas senior kan akan menghadapi 2 pertandingan kualifikasi terakhir ya, lawan Irak dan lawan Filipina. Oke, kita berada dalam driving seat menuju untuk ronde ketiga untuk pertama kalinya sepanjang sejarah kita. Tapi masih banyak yang harus dikerjakan, masih banyak yang harus dilakukan. Hal-hal kecil mungkin ya, kayak penyerangan dalam transisi, saling pengertian satu sama lain, karena kita tahu banyak sekali pemain timnas yang datang baru pemain-pemain diaspora yang baru bergabung itu sedang menjalin komunikasi, sedang menjalin pengertian satu sama lain dengan para pemain yang udah ada. Saya juga sempat tanyakan ini ke Egy Maulana Fikri beberapa waktu lalu. Egy juga bilang dia tuh sendiri masih ingin tahu Rafael Struijk itu kalau larinya ke dalam, ke luar, apakah jadi mereka artinya sedang membangun chemistry begitu ya, agar bisa tampil lebih keren lagi, lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bung Firzi sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Selamat malam, selamat istirahat, dan salam sehat selalu Bung. Ya, terima kasih.